Target itu pesawahan sahabat ya. Dari situ tanah pesawahan kita ambil tanahnya atau lumpurnya itu sebat. Apabila sahabat menanam mau membenah tanah atau menyuburkan tanah untuk tanaman cabai, silahkan ambil tanah lahan yang mau ditanami cabai. Misalkan di sini contohnya saya ambil cabai yang sudah ada di cara agar tanah kita itu subur dan tanaman kita juga akan tumbuh melesat sahabat ya. Ada triknya. Nah, dengan memakai pupuk yang sudah kita akan sediakan dan kita akan spray ntar ketika pengolahan lahan. Jangan lupa sahabat ya, untuk pupuk ini perlu kita gunakan pengomposan dulu. Kompos pupuk organik padat, sehingga untuk tanaman padi entarnya itu tumbuh subur dan tanahnya itu akan gembur. Maupun untuk lahan yang kering gersang pun bisa menggunakan pupuk trik ini sahabat ya, sehingga tanaman kita itu akan menjadi subur seperti pemberian pupuk kimia. Dan bukan untuk tanaman padi, untuk tanaman cabai juga bisa sahabat ya. Nah, untuk trik-triknya itu saya akan bongkar sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ogi Gordal. Sahabat, untuk cara menyuburkan tanah, dan cara ini bisa menggemburkan tanah ya sahabat, maupun tanah pesawahan kita maupun lahan yang kita tanami, sehingga pertumbuhan tanaman kita tersebut itu lebih cepat sahabat ya. Yang perlu kita ketahui sebelum melakukan penyuburan tanah adalah tingkat pH tanah kita, apakah normal ataupun asam. Karena banyak yang ketika ditanami sesuatu di tempat tanaman kita tersebut, pertumbuhannya kurang maksimal, malah mancet. Nah, malah ketika dipupuk jadi drop atau tanaman tersebut mancet. Dari itu yang perlu kita ketahui adalah sebelum tanam adalah pH tanah tersebut harus normal sahabat. Oke sahabat, untuk membuat katalis atau pembenah tanah agar tanaman kita itu subur adalah, pertama, bahan-bahan yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut, yaitu dari pembusukan daun. Nah, seperti ini sahabat, ada satu buah ranting yang udah membusuk dengan sendirinya, dan sahabat bisa lihat warna putih ini adalah jamur. Nah, di sini kita hanya mengambil sersa dedaunan yang sudah busuk di bawah pohon kayu. Ya, emang ini udah hujan, dan jangan lupa ambil bersama ini ya, bersama tanahnya sahabat ya. Nah, setelah itu baru kita masukin ke dalam plastik sahabat ya. Ini bahan yang pertama yang kita gunakan sahabat untuk menjadikan sebagai katalis. Oke, untuk bahan kedua sahabat, apabila sahabat mau membenah tanah atau menyuburkan tanah untuk tanaman cabai, silahkan ambil tanah lahan yang mau ditanami cabai. Misalkan di sini contohnya saya ambil cabai yang sudah ada di sini ya, dan kita ambil tanahnya cukup 1 genggam seperti ini sahabat ya. Nah, itu. Terus bahan yang ketiga sahabat, tanah pesawahan. Kalau saya biasanya target itu pesawahan sahabat ya. Dari situ tanah pesawahan kita ambil tanahnya atau lumpurnya itu sebanyak 1 genggam seperti ini sahabat ya, sebagai pembenah tanah buat tanaman padi kita sahabat, biar tumbuh subur. Nah, oke sahabat, untuk bahan-bahannya selanjutnya, nah ini dia bahan yang baru ya, yang udah busuk sahabat, dan ini dia lumpurnya kita sudah siapkan bahannya ya. Memang terlalu banyak bahan sih, tapi hasilnya akan maksimal. Bahan seterusnya di sini adalah daun bambu sahabat ya, daun bambu yang sudah membusuk dan sudah difermentasi secara alami sahabat ya. Sebenarnya antara bahan-bahan tersebut yang kita ambil adalah mikroba atau mikroorganisme lokalnya atau di tempat tersebut. Nah, bahan seterusnya sahabat yaitu nanas. 1 buah nanas yang kita ambil adalah kulitnya. Nah, isinya kita makan sahabat ya. Nah, ini. Dan bahan seterusnya yaitu garam sahabat ya, garam krosok sebagai mineral terhadap tanah kita yang begitu gersang sahabat ya, kita kasih mineral. Nah, di sini dekomposernya sama, semuanya bahan tersebut adalah dekomposer sahabat ya. Yaitu jangan lupa memakaikan E4 atau Yakult. Nah, sebab di sini ada penambat nitrogen dan pelarut fosfat. Oke, dan seterusnya adalah gula ya. Gula yang ukurannya di sini saya memakai kalau nggak salah 3 ons saja ya, untuk 15 liter. Dan airnya sahabat ya, air yang kita gunakan di sini adalah air cucian beras. Nah, ini air cucian beras yang saya sudah kumpul sebanyak 15 liter sahabat ya. Nah, air cucian beras ini saya akan ambil sedikit sahabat ya.
Nah, ini kita sudah ambil sedikit buat dicampurkan bersama bahan-bahan tersebut agar maksimal sahabat. Oke sahabat, setelah ini nah bahan alatnya sahabat ya, alat yang kita gunakan setelah kita ambil dari air cucian beras ini adalah ember yang berukuran 10 liter air sahabat. Lalu kita ambil air cucian beras tersebut sahabat ya. Nah, kita ambil sedikit aja seperti ini ya, kurang lebih 5 liter ya. Setelah ini sahabat, baru kita ambil gula ya sahabat. Nah, gula di sini kita taruhin air panas seperti ini. Gula adalah tenaga atau makanan dari mikroorganisme yang kita sudah ambil bersama E4 tersebut sahabat. Kita aduk-aduk seperti ini biar gulanya itu mencair sahabat. Kalau nggak ada gula putih, gula merah atau molase sahabat. Oke sahabat, setelah ini baru wadah tersebut yang kita sudah sediakan kita taruhin kain dan kita masukin daun bambu yang sudah membusuk atau melepuh dan juga daun-daunan pohon-pohon ranting-ranting itu kita masukin ke dalam beras ini. Jangan lupa memakai kain seperti ini sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat. Setelah itu kita baru aduk-aduk sahabat ya. Aduk sampai benar-benar terasa lembut ya. Sebab dari cairan ini kita sudah mengambil mikroorganisme yang sangat penting untuk mengompos atau jadi pembenah tanah kita sahabat ya, sehingga tanah kita itu akan subur dan makmur. Sekali tancap itu tanaman kita akan tumbuh melesat sahabat. Setelah ini sahabat, baru kita masukin lumpur ya, lumpur bersama tanah yang kita ambil dari lahan kita yang sudah kita bajak, misalkan seperti lumpur tanah pesawahan dan juga tanah buat tanaman cabai. Nah, ini ada pasir ya, kita pindahin aja. Nah, baru selanjutnya di sini yaitu ini ya, nanas kita cercah halus. Nah, di sini saya pakai penumbuk karena blender saya lagi rusak sahabat. Saya menumbuknya itu nanas tersebut sebagai ekoenzim sahabat ya, dan mempercepat dari dekomposer atau dari pupuk ini ya. Nah, setelah ini sahabat ya, baru bahan selanjutnya yaitu garam ya, garam krosok sebanyak, kalau kita kasih di sini karena saya memakai 15 liter, cukup 3 sendok saja ya dari garam krosok ini sebagai mineral terhadap tanah kita yang kekurangan mineral begitu ya. Dan seterusnya sahabat, setelah kita mikroorganisme pengurainya itu E4 ya sahabat. E4 nya sebelum kita gunakan kita kocok seperti ini, dan air gula yang sudah kita panaskan dan cairkan itu udah mulai dingin sahabat, baru kita masukkan E4 nya. E4 di sini sebenarnya E4 ini ada campurannya sahabat, sehingga pekat seperti ini. Nah, kita taruh kita kasih dia 50 mili saja ya. Nah, ini 50 mili untuk 15 liter air cucian beras tersebut. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini sahabat ya, kita aduk-aduk bersama gula tersebut. Nah, ini E4 ini kita aktifkan atau kita hidupkan begitu ya sahabat ya, biar tercampur rata bersama mikroorganisme. Setelah ini sahabat, baru kita kembali ke air cucian beras. Nah, ini sahabat ya, udah kurang dari air cucian beras yang sudah kita ambil barusan, baru kita masukin pembenah tanah kita. Nah, sebelum kita masukin bahan tersebut, kita aduk-aduk seperti ini sahabat ya, biar tanah serta dedaunan yang udah memburuk dan daun bambu yang udah terkompos dengan sendirinya itu masuk secara maksimal di sini atau masuk semua ya. Saya akan colokin di sini ya, udah nyangkut sahabat. Oke, setelah ini sahabat, baru kita masukkan E4 nya. Nah, ini E4 nya kita aduk-aduk dulu sebelum dimasukin yang sudah dicampur air gula ataupun molase sahabat. Kayak kalau ada molase lebih murah sahabat ya. Nah, udah masuk semuanya sahabat ya. Kalau udah masuk ini kita tinggal memfermentasinya sahabat ya. Nah, kita tutup dengan plastik seperti ini. Baru ingat ntar ini akan terjadi pengomposan. Nah, maksud saya akan terjadi gas ya, akan mengeluarkan gas. Ingat dikocok dulu seperti ini. Nah, baru kita taruh selama kurang lebih 2 minggu sahabat ya. Kalau udah mengapung putih-putih entarnya di atas, tandanya ini pupuk ini udah jadi sahabat, dan udah jadi maksimal. Kalau ada jamur-jamur di atasnya itu, nah tinggal kita mengaplikasikan ke lahan kita, entah lahan persawahan sebelum tanam maupun tanaman cabai sebelum ditanam. Kita spray sahabat ya, dengan dosis dan ukurannya itu pergendongan semprotan itu kita kasih 2 liter sahabat ya.
Nah, kalau sahabat bisa membuatnya lebih banyak juga lebih bagus dan ditambah bahan-bahannya 2 kali lipat. Begitu ya sahabat ya. Nah, semoga dipahami. Setelah ini sahabat, nah itu dia sahabat ya cara pembuatannya, dan semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekin. Ingat, sebelum pindah tanam harus dispray atau pengolahan lahan. Lalu untuk pesawahan itu ketika di traktor, dan untuk tanaman cabai ya sama ketika di traktor maupun di pacul atau di cangkul sahabat ya, baru dispray pupuk tersebut. Dan sebelum pindah tanam, itu dia sahabat. Silahkan ketik video ini, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.